Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu 'alaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa karrim wa 'azim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Insyaallah kita akan melanjutkan ta'lim kita seperti biasa pada asar istiqomah. Mudah-mudahan apa yang kita dengarkan Amin menjadi motivasi, menjadi penyemangat buat diri kita untuk terus beramal soleh. Amin. Bulan Ramadan berapa bulan lagi? 180 hari lagi. Banyak amat. 2 bulan lagi ada. Maret 3 April. Ya itu aja lah pokoknya. Nah, sekarang ini nggak boleh Ramadan. Biar kopinya bayam. Saya akan membacakan hadis tentang baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengenai keutamaan fadilah membaca Al-Qur'anul Karim. Bismillahirrahmanirrahim. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تعلموا القرآن فقرؤوه فإن مثل القرآن لمن تعلم فقرأ وقام به كمثل جراب مغشو مسكا تفوح ريحه كل مكان ومثل من تعلمه فاض قد وهو في جوفه كمثل جراف أوقي على مسك. رواه الترمذي والنسائي وابن ماجه وابن حبان. Bismillahirrahmanirrahim. Diriwayatkan dari Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ta'allamul Qur'an, belajarlah Al-Qur'an dan bacalah ia. Sesungguhnya perumpamaan Al-Quran bagi orang yang mempelajarinya lalu membacanya dalam sholat tahajudnya adalah seperti sebuah kantong yang terbuka, wadah atau tempat yang terbuka yang penuh dengan kasturi, baunya semerbak harum menyebar ke seluruh tempat. Dan perumpamaan orang yang belajar Al-Quran tetapi tidur, sedangkan Al-Quran berada di hatinya adalah seperti kantong atau wadah atau tempat yang penuh dengan kasturi tapi tertutup." Saya ulangi dari Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Belajarlah Al-Qur'an dan bacalah ia. Sesungguhnya perumpamaan Al-Qur'an bagi orang yang mempelajarinya lalu membacanya dalam salatnya, dalam tahajudnya, ada seperti sebuah kantong atau wadah atau tempat yang terbuka yang penuh dengan minyak kasturi, baunya semerbak menyebar ke seluruh tempat. Perumpamaan orang yang belajar Al-Quran tetapi tidur, sedangkan Al-Quran berada di hatinya, ada seperti kantong atau tempat atau wadah penuh dengan kasturi tetapi tertutup." Hadis riwayat Tirmidzi. Hati kosong dari Al-Quran seperti rumah yang kosong. Rumah yang kosong dihuni sama Mbah Kunti, ya. Hadis yang ke-15. An Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innal ladzi laisa fi jawfi syai'un min al-Qur'ani kal baitil kharib." Rawahu Tirmidzi wa qala hadza haditsun sahih wa ad-Darimi
wal Hakim wasahhahu. Dari Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya orang yang di dalam hatinya tidak ada sedikit pun Al-Quran adalah seperti rumah yang kosong, rumah yang sepi, sunyi tak berpenghuni. Saya ulangi lagi. Dari Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya orang yang di dalam hatinya tidak ada sedikit pun Al-Quran adalah seperti rumah yang kosong, rumah yang sepi, sunyi tak berpenghuni. Hadis riwayat Tirmidzi, Darimi dan Al-Hakim. Keterangan perumpamaan maksud rumah yang sepi, sunyi, kosong, tak berpenghuni itu mengandung maksud yang sangat halus, makna kiasan, makna kinayahnya. Sebagaimana ungkapan peribahasa, ada peribahasa rumah yang kosong adalah sarang setan gentayangan. Apa rumah yang kosong? Rumah yang kosong adalah sarang setan gentayangan. Ya 40 hari, sebulan udah tempatin, insya Allah ntar mampir situnya. Musirnya di mana? Rumah yang kosong adalah sarang setan gentayangan. Cara ngusirnya di sini ntar ada. Maka maksud demikian juga hati. Hati yang kosong, hati yang lalai dari kalamullah Al-Quran akan dikuasai oleh syaitan. Seperti hati, perumpamaannya begitupun rumah, begitupun hati. Demikian juga hati. Kalau hati yang kosong dari kalamullah, dari Al-Quran, nggak pernah nih hatinya dengerin kalau orang hafal Quran, maka dia akan dikuasai oleh setan. Sebagaimana tadi rumah yang kosong adalah sarang setan gentayangan. Berarti kalau kesurupan itu Hadis di atas menyatakan betapa pentingnya itu menghafal Al-Quran, sehingga hati yang tidak menyimpan kalamullah, yang tidak menyimpan Al-Quranul Karim di dalamnya telah disabdakan seperti rumah yang sepi, kosong, sunyi, tak berpenghuni. Sehingga hati yang tidak menyimpan kalamullah Al-Quran telah disabdakan baginda Rasulullah SAW seperti rumah yang sepi, sunyi, tak berpenghuni. Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, rumah yang di dalamnya ada bacaan Al-Quran, kata Abu Hurairah, rumah yang di dalamnya ada bacaan Al-Quran, keluarganya serta kaum kerabatnya akan bertambah banyak, saudaranya, dan keberkahan serta kebaikan-kebaikan akan memenuhi ahli rumah tersebut. Saya ulangi. Rumah yang di dalamnya ada bacaan Al-Quran, keluarga serta kerabatnya akan bertambah banyak, dan keberkahan-keberkahan akan turun, kebaikan-kebaikan akan memenuhi ahli rumah tersebut. Ada bacaan Al-Quran. Malaikat akan turun memenuhi rumah itu. Malaikat turun dan setan akan keluar darinya. Tahu nggak solusinya? Ini kan dibacain apa? Dengan apa? Dengar. Rumah yang di dalamnya ada bacaan Al-Quran, keluarga serta kaum kerabatnya akan bertambah banyak, dan keberkahan serta kebaikan-kebaikan akan memenuhi, turun ke ahli rumah tersebut. Amin. Malaikat akan turun memenuhi rumah itu, dan syaitan akan keluar darinya. Malaikat turun, setan keluar. Sebaliknya adalah rumah yang di dalamnya tidak dibacakan Al-Quran, maka akan dipenuhi oleh kesempitan dan ketidakberkahan, dan malaikat akan keluar dari rumah itu. Sebagai gantinya, setan akan menyusup di rumah. Ini mafhum khilafahnya begitu.
Sebaliknya rumah yang di dalamnya tidak dibacakan Al-Quran akan dipenuhi oleh kesempitan dan ketidakberkahan. Malaikat akan keluar dari rumah itu dan syaitan akan menyusup di rumah itu, masuk ke rumah itu. Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu, Sayyidina Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu dan sahabat-sahabat yang lain pun meriwayatkan dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, rumah kosong ialah rumah yang di dalamnya tidak dibacakan Al-Quran. Rumah kosong ialah rumah yang di dalamnya tidak dibacakan Al-Quran. Walaupun rumah itu perabotannya lengkap, ada home theater, ada sofa, ada kursi, ada kulkas, macam-macam, tapi nggak dibacakan Al-Quran, hakikatnya itu adalah rumah yang kosong. Walaupun rumahnya kosong, lompong, nggak punya perabotan, tapi dibacakan Al-Quran, itulah hakikatnya rumah yang diisi oleh kebaikan-kebaikan, keberkahan malaikat. Jadi walaupun rumahnya gede, perabotannya lengkap, semuanya perabotan rumah tangga, tapi nggak ada Al-Qurannya, nggak ada bacaan Al-Quran, itu hakikatnya rumah kosong. Tapi walaupun rumahnya sederhana, sepi, mungkin yang ngontrak, ya kan, insya Allah. Ya saya itu ngontrak itu Ya kurang lebih begitu. Tetapi ada bacaan Quran, insya Allah, maka bukan insya Allah, pasti dan pasti malaikat akan turun, keberkahan akan kebaikan, kesehatan diberikan oleh ahli rumah tersebut. Mudah-mudahan rumah kita diisikan alhamdulillah dengan Quran, dengan zikir, dengan sholawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka nanti keberkahan, kesehatan akan datang, kesempitan akan dijauhkan, syaitan akan dijauhkan. Amin. Tapi jangan sini dong, saya bohong. Ya, Benar. syaitan akan ke sana, malaikat akan ke sana. Nah, gitu. Malaikat. Ya nggak apa-apa, biar didemin sama malaikat, terutama malaikat. Demikian. Ya mudah-mudahan Allah berikan kita kekuatan untuk senantiasa membaca Al-Quran. Minimal orang kita ini minimal banget 1 juz setiap hari. Baca Al-Quran di rumah. Jangan lupa like, comment, dan subscribe MBQ channel. Dan ikut dulu ya, oke? Demikian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan apa yang kita dengarkan menjadi motivasi buat diri kita semua untuk bisa mengamalkan dan senantiasa istiqamah dalam tilawah Al-Quran, membaca Al-Quran minimal 1 juz setiap hari. Insyaallah ya. Amin. Insyaallah. Demikian. Mudah-mudahan seperti itu. Dan kita tutup majelis kita dengan doa kifaratul majelis. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.